Coba saya kasih satu tendok, satu tanaman. Satu sendok, satu tanaman langsung ditabur. Langsung ditabur, saya siram. Akhirnya overdosis. Overdosis. Parah ini. Pekatan Abemix 1 liter. Cuma udah sisa kurang lebih setengah liter ini ya. Berarti baik teman-teman, kita akan menanyakan kepada master atau sesama petani durian yang juga bisa memberikan edukasi bahkan pengetahuan buat kita semua. Yuk kita tanya-tanyain beliau. Yuk. Sahabat suka durian, ini dia Mas Habibie yang mempunyai bibit durian dan dilakukan perawatan bahkan pemupukan durian yang berbeda dengan biasanya. Oke, kita tanya-tanya ke beliau. Ya. Mas Habibie. Ya, Mas Rudi. Terima kasih sudah menerima kunjungan saya. Sama-sama, untuk belajar mengenai perawatan tanaman durian milik Mas Habibie. Mas Habibie, Mas Rudi. durian apa saja yang Mas Habibie punya dan perawatannya juga seperti apa? Perlakuannya seperti apa ini? Ya, ini di sini ada 6 macam bibit durian, Mas. Ini beda-beda semua ya. Memang sengaja ini saya rawat di sini, nanti calonnya dipindah ke lahannya. Oh, ini sebelum dipindah ke lahan. Ini ada durian kani. Montong kani kalau kalau menurut orang yang sudah suka duriannya. Montong kani ini. Kalau yang ini namlung, Mas, atau cumasi. Ya. Cumasi ini termasuk durian lokal durian lokal ya? Ini lokal. Dari mana ini, Mas? Ini dari Bangka, Mas. Dari Bangka ya? Ya. Yang ini kayaknya nih dari daunnya nih, kalau buat teman-teman yang udah paham durian nih ya, nih daun-daun sikunyit. Sikunyit atau musangking, bener nggak, Mas? Keliru, Mas. Oh, keliru. Ternyata keliru. Bentuknya hampir mirip sikunyit ini. Kakaknya sikunyit, Mas. Oh, kakaknya sikunyit. Ini D24. Atau durian sultan ya. Durian sultan. Ini memang namanya durian sultan atau lebih dikenal D24. D24. Ini sama-sama dari Malaysia, Mas. Cuma ini yang varietas terbaru ya? Oh, enggak, ini lebih lama daripada musangking. Kalau ini kualitasnya nanti? Kualitasnya masih bagus musangking sih. Bagus. Cuma untuk koleksi ya, ini juga oke lah. Untuk pelengkap kebun, Mas. Bagi yang punya durian musangking ya, ini kita melihat tampilan dari daun, pasti kita akan terkecoh. Karena ini bener nih, ini mirip daun musangking ini. Hampir mirip, Mas, tapi lebih kecil ini, Mas. Lebih kecil lebih lancip ini. Ini kalau ukuran daunnya, kalau kecilnya hampir kayak bawor. Cuma bawor kan lebih gemuk kan. Oke, ini cani, namlung, ada D24. Nah, yang sebelah sini. Yang ini sama dari negeri jiran ya, Mas. Udang merah. Oh, ini udang merah, Mas. Udang merah. D175. Durian udang merah. Wah, ini lengkap ini. Kalau ini sepertinya tampilannya kurang bagus ini. Ini durian Oci. D200, Mas. Ini kemarin sebenarnya bagus, Mas. Karena saya istilahnya eksperimennya. Bereksperimen. Saya coba yang bisa kita lakukan dengan cara kocor
ketika pemupukan saya coba menggunakan tabur, Mas. Oh, tabur langsung prilnya ya? Pril, langsung pril. Biasanya itu kalau kocor kan 10 liter, itu saya kasih 2 sendok. 2 sendok makan. 2 sendok makan untuk 6 tanaman sampai 7 kan, ya. Lah ini, coba saya kasih 1 sendok, 1 tanaman. 1 sendok, 1 tanaman langsung ditabur. Langsung ditabur, saya siram. Akhirnya overdosis. Overdosis. Parah ini, Mas. Ini paling parah nih dari yang lain. Ini padahal semula bagus ya? Bagus, Mas. Ini juga ada ya, yang apa itu? Ini kayak gini, Mas. Tanda tanyanya seperti ini kan. Gosong daunnya. Gosong daun. Nah, ini gosong daun nih. Nah, itu ya. Buat ini teman-teman. Teman-teman sahabat suka durian. Jadi kita memang sama-sama belajar ya. Kita semua sama belajar. Kalau menanam durian ataupun punya pembibitan durian, itu jangan terobsesi tanaman kita itu biar cepat besar dengan mengasumsikan pemupukannya ditambahi. Itu sebenarnya nggak baik. Ini contohnya. Ikuti kadar dosis yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu belajar, ya lihat dong, itu di pupuknya tuh pasti ada tuh dosis-dosis dan komposisinya, cara aplikasikannya lengkap. Dan tinggal satu lagi ini nih, Pak, ini menurut saya ini tampilannya bagus ini. Ini memang ada sedikit kayaknya over dosis juga ini. Super tembaga, Mas. Super tembaga. Tanah lokal ini ya. Dari Bangka juga. Kalau nggak keliru dari Bangka juga ini. Ini juga sama kemarin terserang overdosis ya. Cuma tidak begitu parah. Nggak begitu parah. Memang masing-masing daya tahan durian beda-beda, Mas. Ini sama-sama dikasih 1 sendok tapi tidak ada pengaruh. Oh ya, betul. Bagus, ya? Betul. Karena karakter durian itu memang beda-beda secara kemampuannya. Misalnya nih contoh, ada tanaman durian yang memang kuat di lahan dataran rendah, ada yang kuat di dataran tinggi, ya memang beda-beda. Ini udah umur berapa lama ini, Mas? Ini kok seger-seger apa baru dapat ini atau gimana? Ini ada, Mas, name tag-nya, Mas, ini, Mas. Kita tanam awal Januari. Awal Januari, berarti ini udah umur 1 tahun. Hampir 1 tahun, hampir ulang tahun. Ini ya mau ditanam di lahan sendiri, tapi sama beliau memang dirawat dari kecil. Ya, dari kecil. Kenapa? Kenapa kok nggak beli duriannya langsung yang besar? Atau punya cerita atau gimana ini? Saya ada lahan kan, Mas. Memang persiapannya untuk 1 tahun ke depan ingin saya tanami durian. Nah, kalau saya beli langsung bibit durian yang besar, pastinya mahal dong. Betul. Kosnya mahal. Kalau ukuran seperti ini sudah kisaran 150 sampai 200 ribu. Betul. Nah, kisaran seperti ini. Kalau sampai 10 ataupun 20 tanaman, kita sudah bisa mengkalikan berapa duit yang harus kita keluarkan nanti. Untuk kan, pembelian bibit ya. Makanya saya siasati. Di sini ada 6. Terus di rumah Tanggul juga ada yang polybagan seperti ini. Di rumah saya yang satunya, memang sengaja saya taruh di polybag. Dulu belinya ini segini, Mas, masih kecil. Ini dulu belinya kalau nggak salah 15.000. 15.000. Ya. Ini ya, durian ini dari 6 jenis durian ini akan menjadi calon durian premium ke depannya. Nah, ini membelinya dari yang masih kecil dan sekarang betul. Udah besar, ini udah siap ini. Sudah siap sebenarnya, Mas. Tanam. Ini rencana. Ini akan sudah tembus ini. Udah tembus ke bawah. Sudah tembus ke bawah. Nah, yang saya penasaran lagi, ini kan dari kecil, artinya selama 1 tahun perlu perawatan, perlu pemupukan ya. Ya. Nah, perlakuannya untuk tanaman ini apa aja? Perlakuannya, perawatannya atau pemupukannya, Mas? Kalau untuk pemupukan, memang untuk yang di planter bag, belum di lahan ya, saya lebih menyarankan untuk dikocor, Mas. Dikocor? Dikocor saja. Soalnya medianya kecil ya. Contohnya kemarin sampai overdosis kayaknya, padahal cuma 1 sendok ya. Nah, kalau dikocor itu kita tahu takarannya untuk kocor berapa dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Betul. Langsung diserap kan? Karena dia sudah berbentuk larutan ya. Ya, sudah berbentuk larutan. Untuk pupuk yang diberikan, jenisnya pupuk apa aja? Untuk masa-masa ini bisa dikategorikan masa vegetatif ya. Masa vegetatif. Apa nih, teman-teman? Buat teman-teman nih yang mau belajar, nih disimak baik-baik. Pupuknya apa aja? Pupuknya ini untuk pupuk kebutuhan utamanya kita tetap pakai NPK. NPK Mutiara. Ya.
sama karate plus boron. Karate plus Ya, boron. itu untuk kocor, Mas. Untuk kocor, terus selang di antara pemupukan itu biasanya kan saya mupuk 1 bulan sekali. Kalau ini di antara 1 bulan tuh pertengahan tuh biasanya saya kasih tambahin Abemik. Abemik itu pupuk untuk hidroponik, Mas. Wah, ini Kocor. ilmu baru ini buat teman-teman nih. Jadi Abemik itu kan sudah ada kurang lebih 8 sampai 12 unsur hara. Baik makro lengkap atau mikro. Ya. Makro dan mikro. Makro dan mikro. Jadi teman-teman mungkin yang bingung untuk nanti mikronya apa, makronya apa, mending saya saranin pakai Abemik. Lebih lengkap. Lebih lengkap. Jadi tidak usah bingung takarannya untuk makro berapa, untuk mikro berapa. Karena untuk mikro sendiri itu sensitif, Mas. Kebutuhannya kecil tapi mereka Sangat tanaman dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Betul Makanya sekali. harus kalau teman-teman mau bingung mikronya pakai apa, mending pakai Abemik saja. Abemik itu secara harga dengan Mutiara NPK itu ada perbedaannya nggak? Ada pastinya, Mas. Lebih? Memang lebih mahal Abemik, cuma irit, Mas. Irit. Karena kita kapasitas ini kan untuk pekatan istilahnya larutan 1 liter itu 20.000. Dan itu bisa digunakan mungkin 5 sampai 7 kali pemupukan. Oke. Aman, Mas. Itu ya teman-teman. Jadi bibit duriannya bagus seperti ini, umur 1 tahun. Selain menggunakan pemupukan jenis NPK Mutiara dan juga menggunakan pupuk yang mungkin bagi petani durian baru kita kenal namanya Abemik. Abemik. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya Abemik ya. Selain NPK, Abemik dan apa? Boron, karate boron. Apalagi yang perlu diperhatikan, dipertimbangkan karena ini musim penghujan Ya, ini. Yang paling penting itu perawatan daun ya, Mas. Penyemprotan. Nah, kalau penyemprotan durian itu bagi saya wajib 1 minggu sekali harus disemprot. Semprot Fungi dan insek. insek. Fungisida Karena musim dan- hujan atau Enggak, tidak memang. musim hujan? Gini, sebenarnya itu musim hujan atau tidak sama-sama dibutuhkan. Kalau saya ketika musim hujan, maka ritmenya lebih banyak fungisida daripada insektisida. Inseknya, betul. Kalau musim kemarau kebalikannya. Karena insektisida kan kita tahu sendiri untuk mencegah serangan hama. Nah, itu kalau musim kemarau kan banyak hama itu, Mas. Kalau musim hujan biasanya serangan jamur. Jamur itu bisa kita cegah dengan fungisida. Baik yang sistemik ataupun kontak nanti ya. Baik, teman-teman, ini dia contoh dan bukti nyata, fakta ya, apa yang dilakukan Mas Habibie di dalam perawatan pembibitan duriannya. Kita susah sudah ngomongnya. Jadi kalau kita mau menyangkal, teman-teman mungkin menyangkal, kenapa tidak menggunakan ini, kenapa tidak menggunakan itu. Faktanya dengan perlakuannya Mas Habibie, dengan jenis-jenis pupuk yang dia lakukan, ya kita bisa lihat sendiri. Ya, ini kemarin ada yang rusak sedikit karena memang ada eksperimen, Ya, trial and error. Ternyata Jadi, error. tapi sebelum itu memang hasilnya juga bagus. Sebelum itu luar biasa, Mas. Memang saya sendiri kagum ya sama pertumbuhannya yang di sini. Cuma pas ini sudah ada kejadian overdosis nih. Overdosis rumah sakit ya. Baik, sahabat suka durian, ini tadi hasil bincang-bincang dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Habibie dan juga video ini sebenarnya mudah-mudahan mengedukasi buat teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, bagikan ke teman-temannya, bagi yang sama-sama pecinta, bahkan penikmat, bahkan orang-orang yang berkarya dalam dunia pertanian. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Kombes Sakana.